Halo, selamat malam pemirsa. Berjumpa lagi di jam 12 malam bersama saya, Cece Nyat. Hari ini sangat spesial sekali. Di episode kali ini kita lagi berkunjung ke Vihara Cetya Kalyana Mita. Dan hari ini kita akan mengulik sejarah dari vihara ini dan ada apa saja di dalamnya. Baiklah pemirsa, simak keseruan saya bersama Baby Faye selengkapnya di jam 12 malam. I will survive you. Oke pemirsa, dan sekarang Caca mau ngobrol lebih lanjut lagi, dan sekarang Caca sudah menjumpai Baby Faye. Halo Ya. Romo, selamat malam. Baby Faye, selamat malam. Halo pemirsa, jam 12 malam. Iya. Aku Baby Faye. Ya, aku Romo Aji. Iya, tadi seperti yang sudah Caca jelaskan bahwa hari ini kita berkunjung di Vihara Cetya Kalyana Mita, dan senang sekali pada malam hari ini kita ditemani oleh Romo Aji. Romo, apa kabar? Baik, kabar baik ya. Iya. Semoga semuanya baik-baik. Amin. Baby Faye apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat-sehat ya. Sepertinya ini Baby Faye udah agak berbeda gitu ya. Bedanya nggak pakai Gitu. bulu mata ya. Iya, dan hari ini di jam 12 malam baru pertama kali kita mengunjungi Vihara Cetya Kalyana Mita ya Romo ya. Iya, Dan terima kasih Romo sudah Iya. mengizinkan kami bersama tim untuk mengunjungi vihara ini. Semoga berkenan ya. Oke Romo, mungkin untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai vihara ini, mungkin Romo bisa jelaskan sedikit mengenai sejarah vihara ini kepada teman-teman jam 12 malam mungkin. Iya. Silakan. Jadi awal pertama berdiri adalah di Kojan 2. Kita berdiri tahun 2005. Di sana kan kebetulan ada yang memberikan tempat. Terus kita bangun dengan donatur waktu itu sampai tahun 2015. Nah, ketika tempat itu ingin dipakai, lalu ada satu donatur lagi yang memberikan tempat ini. Nah, itu rumah tinggal yang direnov menjadi wihara. Kalau kita urus menjadi satu badan yayasan. Nah, dari sinilah kita berdiri tahun 2015. Jadi kalau awal berdiri sampai sekarang itu sebenarnya sudah berjalan 18 tahun sampai Agustus ini, bulan depan. 18 tahun. Nah, tuan rumah kita adalah Kuan Im. Nah, ini kan karena tradisi kebudayaan China yang dibawa oleh kita kan leluhur lah ya. Lalu setelah itu saya berpikir untuk menempatkan juga harta leluhurnya dari tanah Jawa. Nah, untuk itulah kenapa di belakang kita buatkan sebagian petilasannya Bunda Ratu dan lain-lain. Jadi sekali lagi dijelaskan bahwa di sini ada Dewi Kuan Im. Ya, ini tangan 1000. Chenso Kuan Im, tangan 1000. Tangan 1000. Tangan 1000. Kemudian di bawahnya ada altar juga Dewa Bumi ya. Di Pakung itu Dewa Pakung. Bumi. Lalu di sana ada juga Dewa Rezeki, Caisen. Caisen ini ada juga Dewa Laut, yang Kencang Teh. Nah, biasanya yang terkenal jenderal ini. Bankong, ada Koko ya. Ini ada Tasyang Lucin. Di depan situ kan Brahma. Orang bilang suka Semenpo, Buddha 4 muka. Mungkin kalau misalkan boleh dijelaskan lebih dalam lagi mengenai Dewi Kuan Im ini, apa sejarahnya ini? Sejarah Dewi Kuan Im adalah seorang putri raja.
ya di zaman kerajaan di negara Cina itu dulu ada seorang kaisar, seorang raja yang memiliki 3 putri. Ada Miao Yin, ada Miao Qin, ada Miao San. Nah yang 2 ini kan menikah. Nah Miao San ini tidak mau dinikahkan oleh orang tuanya. Malah dia masuk ke dalam satu wihara, sepertinya menjadi seorang mau jadi pertapa. Kan waktu itu papanya tidak setuju. Tidak setuju, sampai dikejar-kejar, sampai dihancurkan lah waktu itu. Bahkan dia juga pernah dihukum mati, dipenggal kepalanya, tetapi ditolong oleh harimau Dewa Bumi. Akhirnya di situ dia bertemu dengan Buddha. Lalu dia bertapa di Kutosan. Karena kita ada cerita 6 hari Kuanin di Kutosan di China itu. 9 tahun kemudian dia menjadi posat, menjadi Buddha, menjadi Bodhisattva. Sejarah Dei Kuan Yin yang begitu. Oh, selain ada Dui Kuan Yin, juga di sini ada ya, beberapa dewa lain, Tian Tian Ti, ya kan. Ini memiliki fungsi dan fungsi tersendiri-sendiri gitu ya Romo ya? Ya. Oke. Jadi kalau di ini gimana? Ini kan yang Romo bilang kan jenderal tadi Jenderal ya? Kuan Kong ini dalam mencerita Samkok 3 negara adalah seorang jenderal yang adil, jujur, setia, ya toh? Iya. Di zaman kerajaan itu, maka orang memuja dia akhirnya sebagai seorang jenderal tadi, jenderal perang ya. Kalau ini Itu Macopo. Macopo lebih banyak dipuja oleh para nelayan. oh, para Karena dia nelayan. dikatakan Dewi Samudra, Dewi Langit. Ini kan kita juga pengen lihat tempatnya, altarnya Kanjeng Ratu. Boleh nggak kalau misalnya tim kita masuk ke dalam? Oh iya, Iya. sangat diperbolehkan. Sangat Gitu. diperbolehkan. Kita izin terlebih dahulu karena Iya. kan tadi Romo menyampaikan bahwa ada tempat khusus Ada, betul. untuk kita Bertanggung mengucapkan jawab. salam Iya. gitu kepada Kanjeng Ratu gitu Betul, ya. betul. Apakah boleh kita Boleh. bersama tim untuk masuk Boleh, silakan. untuk Ayo. mengetahui Iya. lebih lanjut Iya, gitu ya iya, iya. sejarahnya, Iya, terus juga bagaimana iya, kita betul, betul. bersikap kepada Kanjeng Ratu gitu ya. Iya, iya. Dan teman-teman jam 12 malam ikutin terus perjalanan kita di Vihara ini. Pemirsa jam 12 malam kita mau menuju altarnya yang dimana tadi disebutkan ada tempat spesial, tempat khusus Kanjeng Ratu. Mari ikuti. Ini ada tanggal-tanggal khusus katanya ya. Iya. Assalamualaikum. Ini tempatnya. Oh, Dan saya juga sudah mencium aroma aroma seperti dupa ya, dan juga Auranya. wangian yang dimana ini wangian bunga-bunga khusus ya, seperti bunga Sedap malam. Sedap malam, Melati. melati. Iya. melati. Ya, ada dupa juga, Dupa. wangi dupa lah Dan gitu. Caca pribadi pun pemirsa yang merasakan aura yang sangat berbeda sekali dari depan dan menuju altar ini gitu loh. Dan energinya juga saya merasakan agak sedikit beda Iya, gitu iya, ya. betul. Apakah karena saya baru pertama kali datang ke sini, apakah Iya. memang Nah, itu yang saya rasakan gitu ya? biasanya Romo? kalau yang memiliki intuisi, bakat-bakat spiritual, dia ada kepekaan tersendiri, sensi. Begitu terbenturan dengan energi yang ada di sini, badan di kita tuh akan bereaksi. Tetapi ketika kita sudah masuk memberikan salam, biasanya dia akan netral lagi seperti biasa. Karena kamu belum suan ke dalam ya. Seperti itu aja sih sebenarnya. di sini auranya kayak benar-benar berbeda seperti yang di depan ya, Romo ya. Betul. Kayak saya ngerasanya kayak apa ya? Kayak sesek gitu loh. Ya. Nah, di sini pemirsa jam 12 malam ya. Iya, Nah, kita sudah sampai di ruangan Bunda Ratu. Kanjeng Ratu Kidul ini ada orang suka menyebut Bunda Ratu, Ibu Ratu. Sebetulnya beliau-beliau juga, ini hanya panggilan. Tetapi karena kita tradisinya orang Jawa lebih senang menyebut Kanjeng Ratu Kidul. Dan ini altar utama. Ya. Lalu yang di kesini ke nomor 9 ini saya ceritakan. Ini nomor 9 adalah Raden Ratu Prawira Negara, tetapi orang jarang mengenal nama ini. Iya. Tapi sebenarnya ini adalah yang Senopati, Raja Mataram yang pertama. Dia menurunkan Sultan Agung dan sampai ke Pangeran Diponegoro
sampai ke Raja-Raja Sultan Jogja Hamengkubuwono. Nah lalu kita ke arah sini. Ini baru namanya lebih terkenal Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ya, nomor 10 nih. Ini Raja Pajajaran sekitar tahun 1400 berapa lah kurang lebih ya. Dinobatkan di daerah Ciamis, kemudian baru pindah ke wilayah Bogor. Beliaulah yang menurunkan raja-raja di Jawa sampai Raden Wijaya mendirikan Majapahit dan sebagainya. Lalu hubungannya apa sama Kanjeng Ibu? Kalau Ibu Ratu di atasnya ini. Oh. Jadi kerajaan Pajajaran itu dari Ciungwanara, Ratu Galuh, itu sampai Munding Wangi, Munding Sari, Munding Kawati, baru Sri Baduga. Nah di zaman Munding Sari itulah sejarah Bunda Ratu dengan nama beliau Ratna Dewi Suwido. Mungkin ada nggak kriteria khusus orang-orang Yang disukai. yang bisa melihat ataupun berkunjung langsung ke kerajaan itu? Kita sebagai manusia yang awam mungkin belum terlalu mengerti ya tentang adanya kerajaan di alam yang berbeda dengan kita gitu. Apakah punya kriteria tersendiri, Romo? Sebetulnya di lautan itu sangat lapisannya sangat jauh. Artinya bukan hanya kerajaan Bunda Ratu. Bahkan kurang lebih sekitar 72 kerajaan-kerajaan itu. Banyak ya? 72. Iya, tetapi memang penguasanya kan Kanjeng Ratu. Nah, kalau orang ingin memasuki kerajaan gaibnya Bunda Ratu, menurut saya itu bukanlah secara badan kasar. Dia bisa melalui lelaku, tirakat, dengan hening bermeditasi, seperti yang saya lakukan waktu itu. Karena Bunda Ratu yang gambar ini awalnya gambarnya yang itu. Nah, gambar inilah yang ketika saya meditasi hilang menjadi cahaya kuning itu. Yang mana? Yang ini? Berputar. Jadi dia berputar terus tiba-tiba menjadi lorong hitam. Berputar. Nah, itulah yang mereka mengatakan sekarang biara kita menjadi pintu gaib ke-6-nya Bunda Ratu. Dari cerita itu. Waktu itu. Oh, jadi Romo sendiri langsung merasakan keajaiban itu. Betul, ya, di mana lukisan ini yang awalnya ada penampakan Bunda berubah menjadi cahaya itu tadi cahaya sama sama lorong hitam itu tadi. Oh, cahaya kayak orang kuning. bilang apa black hole. Black hole. Nah, itu dia. Terus diganti dengan ini. Yang ini yang baru. Yang baru karena ini lebih bernuansa mungkin keislaman kali ya. Jadi dia ada tasbih kan, pegang tasbih. Karena kita tasbih. juga membacanya juga seperti itu. Pergantian gambar ini apakah ada permintaan khusus dari Bunda Ratu? Iya, atau permintaan. Kemudian kita mencoba berkomunikasi, Ibu setuju, ya baru kita ganti. Tapi memang auranya memang berbeda sih. Iya. Ini saya udah mulai keringetan, Cece juga keringetan. Tapi Romo aman-aman aja ya Romo. Oh iya, saya tuh. Mungkin karena sudah terbiasa. Iya, udah terbiasa ya. Oh iya, Romo, dan sejarah dari Kanjeng Ratu ini kan kita sudah dengar sedikit dari Romo tadi kan asal muasal kerajaannya gitu ya. Kalau untuk pihara ini sendiri ada tanggal-tanggal khusus nggak, Romo? Untuk hari rayanya atau hari besarnya gitu. Untuk memanggil sang Bunda gitu. Setahu saya yang biasa kita lakukan cuma di hari Kamis malam Jumat itu jam 6. Di situ mengadakan doa, dari situlah kita melakukan pemanggilan. Romo? Saya merasakan berat sekali badan saya, Romo, dan panas sekali. Makanya tadi blessing. Oh, di blessing. Tapi dan harus kaki saya lemas. Iya. Itu kenapa ya, Romo ya? Jadi ada reaksi yang tadi saya bilang ya. Sebenarnya kalau kayak gitu kan kamu bisa mengambil dupa 3 batang. Kamu doakan gini. Iya. Tadi kita belum sih. Ya, itu. Atau kita mau ini dulu aja biar nggak berat. Tadi kan belum kan? Kalau misalnya mau, kita ambilkan dupa di sini. Sini nanti kita bakar kan? Itu 3 berapa? 6 jadi 33. 6. Nanti baby 3 ini 3. Seperti kita, Bu, saya hadir di sini. Apabila ada tindakan, ucapan saya mungkin yang salah, soal ke tempat Ibu, mohon dimaafkan gitu ya. Jadi coba sini. Mungkin dari situ nanti kamu nggak berat lagi. Gitu ya. Oke.
Langsung tiga, Iya. nggak satu-satu gitu? Tancap aja 3. Karena kan utamanya ibu. Iya. Kalau yang lain sih ya tinggal ditancap di sini. Ya mudah-mudahan nanti agak ringan badannya. Iya. Ya sudah. Mudah-mudahan agak lebih ringan, lebih enteng. Oke Romo, lebih baik aku juga masih mau menanyakan tentang boleh. ritual di mana kita masih awam sekali Iya, ya. iya. Banyak orang yang sudah paham dan juga ada yang belum paham. Saya pun pribadi juga belum terlalu paham untuk ritual bersama Kanjeng Ratu Iya, itu. iya. Ada media khusus nggak? Romo? Kalau media khusus orang yang khusus bisa berkomunikasi tidak ada. Tetapi kalau persembahan seperti inilah kita. Sebenarnya kalau malam Jumat itu lebih komplit sih. Kita bisa menyediakan kopi manis, kopi pahit, air putih ya, teh manis, teh pahit. Biasanya kita 5 macam. Tapi karena bukan malam Jumat, kita menyediakan hanya air putih. Dan ini yang kita lihat ya pemirsa, ini ada jajanan pasar Iya, ya, iya. ada buah-buahan juga Iya, yang disajikan. ada bunga ya setiap malam. Bunga, gitu ya. Ini harus ya. Iya, siri komplit. Siri ini untuk apa sebetulnya, Romo? Ya, kalau orang Jawa kan nginang itu Nginang kan. ya. Nginang. Iya, itu tradisi kan orang Jawa siri itu. Banyak orang yang berkunjung ke vihara ini gitu ya. Biasanya memanggil Kanjeng Ratu itu untuk apa? Apakah untuk memancarkan aura gitu? Apakah untuk suatu kedudukan gitu? Mungkin guna untuk memanggil Kanjeng Ratu ini. Kalau menurut saya, untuk apa? mereka yang datang ke sini pasti punya niat yang berbeda-beda. Iya, niatnya masing-masing ya. Misalnya punya masalah rumah tangga, soal tadi meminta jabatan kedudukan, misalnya dalam kasus misalnya Aura, orang putus cinta, ada yang buka aura, biar misalnya orang dia ngomong orang percaya dan sebagainya, itu niat yang berbeda-beda. Dan kita tidak pernah menanyakan tamu kita yang datang, Niatnya apa gitu? niatnya apa? Kamu mau apa? Enggak. Cuma, Romo, saya minta izin mau ke tempat Bunda. Oh, silakan masuk. Dan ketika dia di sini berdoa apapun, kan kita tidak tahu. Oh. Itu kan dia dalam hatinya kan. Iya, betul, Nggak tahu. betul. Cuman kita menyediakan tempat. Iya, sarananya iya. Sarannya gitu. Nanti mereka mendapatkan sesuatu katanya begini begitu kan mereka yang cerita, bukan kita. Betul sekali. Terus ini Romo, kan di sebelah kanan ini ada seperti semar ya. Iya. Itu apa hubungan? Iya, kalau ini kan di dalam tradisi orang Jawa kan Sabdo Palon, Ratrismaya Semar. Sangat terkenal sekali kalau dalam dunia pewayangan. Ini paling terkenal ya, Iya, semar ya. pernah kita di museum wayang Iya, juga. tapi bentuknya berbeda ya Romo ya. Sama sih sebenarnya. Terus kalau yang di sebelah sana ini kan ada lukisannya Eyang Prabu Siliwangi. sama Lalu, Menik. iya, kalau di sini kan memang nggak ada kayak Harimau. panglimanya harimau ya. Iya. Panglimanya ya Romo ya? Iya, ini Bukan, harimaunya. panglimanya ya. Iya. Itu ada berapa ekor Romo? Kalau harimau putihnya itu terkenal dengan nama Maung Bodas, bahasa Sundanya. Bodas. Itu pengawal yang paling setia. Satu ekor. Satu, tetapi ada lagi nanti pengawal yang harimau yang warnanya kuning apa tuh? Ada lagi, tapi yang terkenal yang harimau Yang putih ini ini satu. ya. Yang paling dekat dengan Tapi yang harimaunya itu gaib atau gimana? Kalau zaman dulunya ya enggak. Enggak ya. Kalau sekarang ya jadi gaib. Jadi gaib. Iya. Oh, jadi dulunya itu Memang benar-benar. Oh, oke. Jadi saya mau mungkin pemirsa jam 12 malam ya. Ada pertanyaan nih di netizen ya. Kemarin tuh saya pernah ditanyain seperti Bunda Ratu tuh dulunya manusia apa langsung gaib ya? Iya. Gitu tuh Romo. Iya gini, Ah. saya ceritakan ya Iya. awal ya. Jadi sebelum sejarah Bunda Ratu ini bertapa di Malang di Gunung Kombang sampai menjadi ratu dari Laut Selatan, itu ada yang namanya Nyi Roro Kidul. Iya. Ratu dari para seluruh lelembut siluman yang ada di situ. Nah ini kan perkecilangan antara manusia dengan jin ini kan sebenarnya manusia. Manusia. Manusia yang bertapa karena menderita penyakit itu, lalu dia akan menjadi ratu di situ, pulih, menjadi cantik kembali kalau masuk ke dalam Laut Selatan, menjadi ratu di situ. Nah, itu sejarahnya manusia. Oh, sejarahnya awal mulanya. Beda sama Nyi Roro Kidul. Oh, jadi Kalau Nyi Roro beda Kidulnya arti. itu udah ada sebelum. Sudah ada. Lebih dulu malah dia. Jadi yang ini namanya Ratna Dewi Suwido, Dewi menurut Suwido. si Bapak Tanah Jawanya. Dewi Suwido. Dari itu di atasnya Prabu Siliwangi. Malah kalau hitungan urutan nih, yang Prabu masih manggil ini nenek harusnya. Kalau saya dengar-dengar ceritanya itu bahwa memang
Bunda Ratu itu katanya anaknya yang Prabu Siliwangi, itu gimana? Enggak terbalik. Bukan ya? Di Kebalik? atas, di atas ya. Oh. Kalau menurutkan zaman ya ini dulu. Oh, jadi banyak yang Ya, diberi pengertian lah. Iya. Bahwa itu di Salah atas. artikan Iya. bahwa ada yang bilang Bunda Ratu itu anaknya Eyang Prabu Siliwangi. Eyang Prabu Siliwangi, anaknya itu ada 3 yang terkenal. 1 Pangeran Cakrabuana, Raden Walangsungsang. 2 Nimas Rara Santang yang menikah dengan Sultan Abdullah dari Mesir, punya anak Sunan Gunung Jati yang di Cirebon. 1 Kian Santang yang terkenal dengan Sunan Rohmat Suci yang makamnya ada di Garut, di Godok. Hanya itu 3 anak yang Prabu. Oke, terima kasih Romo atas pengertiannya. Memang sejarah ini kalau dicerita-ceritakan itu iya, Pak. nggak sampai nggak ada habisnya sampai pagi deh. selesai Iya. 1 jam ya Romo ya. Iya, Aduh, sampai seneng pagi bisa. banget. Iya, iya. Biar anak-anak muda yang terlahir sekarang ini Iya. bisa tahu gitu Kalau bahwa bisa, ya. ya bahwa leluhur itu memang sudah ada sebelum Sudah ada. kalian lahir. Bahkan gitu. kalau ini diceritakan malah belum adanya agama kali. Gitu. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Romo. Ya, sama-sama, yang terima sudah kasih. memperkenalkan Ya, kita dan juga ya. sudah Terima memberitahu kasih. kita sejarah-sejarah Iya, yang ada di iya. vihara ini. Iya, Ya. iya, betul, Terus betul. juga BBV juga sudah Iya. memecahkan Iya. penasarannya ya kan mengenai Iya. sejarah-sejarah ini. Iya. Sejarah. Dan juga sekarang BBV sedang fokus sekali gitu Iya, mendalami dunia spiritual. dunia spiritual. Iya, iya, Begitu iya. juga dengan Romo, terima Iya, kasih sekali lagi. Terima kasih, sama-sama Romo. ya. Sehat Terima selalu. kasih. Sehat selalu. Amin. Terima kasih pemirsa jam 12 malam atas kunjungan jam 12 malam ke tempat kita. Semoga kita semua selalu diberikan berkah kesehatan, Amin. keselamatan, panjang umur dan sukses semua dalam usaha dan kerjanya. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih ya. Begitu juga dengan saya yang sudah menemani Baby V mengikuti penelusuran yang dimana Iya. kita sudah mengetahui sejarah dari Kanjeng Ratu Kidul, terus juga Dwi Kuan Im, pokoknya yang ada di vihara Iya, ini iya, sudah iya. semua Betul. sudah terjawab semuanya Iya, ya. iya. Iya. Ya, dan begitulah episode kita jam 12 malam kali ini. Saya Cece Nyata. Saya Baby Faye. Saya Romo Haji. Ya, terima kasih. Jangan lupa saksikan episode kita di jam 12 malam. I I will survive.